Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu kepada beberapa derajat. Dalam hadis lain, dan Allah Subhanahu dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Itu tidak sama. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala berfirman, Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihatilah kalian dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihatilah kalian dalam kesabaran. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahli. Nabi memerintahkan kepada kita, kun aliman, jadilah kamu orang yang ahli dalam agama, seorang ulama. Kalau kamu tak bisa menjadi seorang ulama, maka jadilah kamu menjadi muta'alliman, orang yang belajar ilmu agama. Kalaupun kamu tidak dapat menjadi orang yang belajar ilmu agama, maka mustami'an, jadilah kamu sebagai pendengar setia. Kalaupun kamu tak dapat menjadi pendengar setia, au muhibban, jadilah kamu pecinta ahlul ilmi, pecinta ulama, pecinta para alim ulama, dan pecinta ilmu. Wala takun khamisan, setelah itu tidak ada lagi. Jangan kamu menjadi yang kelima, fatahlik, kamu akan celaka. Ya, jadi kalau kita tidak bisa jadi ulama, jadi kita menjadi orang yang menuntut ilmu. Kalau sibuk pun karena tak dapat menuntut ilmu, jadilah kita sebagai pendengar setia kalau ada ceramah, ada apa. Kalaupun tak dapat, karena proses untuk menjadi seorang alim itu, ya duduk seperti ini. Duduk, kita dengarkan baik-baik dengan seksama kitab-kitab yang dibacakan. Semoga dengannya bertambah ilmu kita. Kalaupun tidak bisa, jadi muhibban, para pecinta ulama. Kalau kita jadi pembenci ulama, maka celakalah hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan seperti orang banyak yang membenci ulama. Ya. Karena ulama itu obornya dunia ini. Ulama ini adalah pakunya dunia. Kalau seorang presiden meninggal, banyak penggantinya. Kalau pejabat yang meninggal, banyak penggantinya. Tapi kalau ulama yang meninggal, susah kita cari. Apalagi ulama yang membani zahir batin, sangat-sangat susah untuk mencari penggantinya. Dibutuhkan waktu 100 tahun untuk muncul dia di barat. Untuk muncul ulama-ulama yang ahli zahir dan ahli batin. Itu yang harus saudara. Dan semuanya ulama yang ahli zahir dan batin, dia hanya ahli zahir, pengetahuan. Dia belum tentu dia bisa mengantarkan kepada spiritual batin dia. Jadi kalau ada yang komplit, itu hanya ada 100 tahun sekali muncul untuk membackup agama Allah ini, mengajarkan kepada manusia. Sampai kemudian terakhir Imam Mahdi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
bahwa kita semuanya dihadirkan Allah dalam majelis yang disukai Allah, majelis yang dicintai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari kita berkumpul di atas dunia ini seperti ini, Allah jadikan kita sebagai ahlul jannah nanti. Amin. Malam hari ini saya banyak agenda ya. Setelah pengajian, khataman, habis khataman kita zikiran, setelah zikir kita diskusi sedikit. Insyaallah waktunya bisa memadai ya. Makanya saya percepat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya coba mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Nasihat bagi para hamba-hamba Allah yang akan berjalan menuju titian menuju Allah untuk muraqabatullah. Kenapa kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus senantiasa taqarrub kepada Allah Ta'ala? Kita harus sampai pada maqam ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu adalah bersama dengan Allah. Tiada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kecuali kebahagiaan ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Saya contohkan. Kira-kira kalian ini senang gak bersama dengan Ustaz? Senang. Apa penyebab senang? Bercanda, dapat ilmu, dapat nasihat, tidak terasa waktu berlalu. Kalau dengan Ustaz bersama dengan Ustaz saja, bersama dengan kiai, bersama dengan alim ulama, kita bahagia, maka di atas kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini adalah ketika kita bersama dengan Allah. Maka pada saat Nabi diminta, ya Rasulullah, turun malaikat Jibril, kalau kamu mau, kata Allah, kalau kamu mau jadi orang hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, Allah akan jadikan engkau ya Rasulullah hidup sampai hari kiamat. Kalau engkau mau jadi orang yang paling kaya, maka dunia ini beserta isinya akan diberikan semuanya kepadamu ya Rasulullah. Kalau engkau mau menjadi raja, maka semua kerajaan di atas dunia akan diberikan kepadamu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salam ada yang kosong. Halo semua. Saya lanjut ya. Tapi yang diinginkan Rasulullah apa? Apa yang Nabi minta? Dia tidak mau itu semuanya. Kalau Nabi mau hidup sampai sekarang, dia bisa hidup sampai hari kiamat. Itu waktu Nabi mau meninggal, datang malaikat Jibril sebelum detik-detik terakhir ya. Maka malaikat Jibril itu bolak-balik dia turun kepada Nabi pada saat sudah mau meninggal. Termasuk perjalanan Nabi mau diberikan Allah itu semua ada 3 hal. Tapi Nabi menolak itu semua. Apa yang kata Nabi? Ar-Rafiqul A'la. Saya mau bersama dengan Tuhan kekasihku di sisinya. Nah, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat adalah kecuali kita bersama dengan Allah. Itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Maka orang yang berzikir mengingat Allah, bersama dengan Allah, tidak ada kebahagiaan yang tiada terkira kecuali kebahagiaan bersama dengan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran, ini ma'iya rabbi, saya di kata Musa, sesungguhnya Tuhanku itu bersamaku. Dia akan memberikan petunjuk jalan untukku, insya Allah. Maka kita membahas pada malam hari yang berbahagia ini kitab Nasaihul Ibad. Saya mulakan ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama yang luar biasa, kedalaman ilmunya jangan ditanya lagi.
termasuk penyusun kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, menyusun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, ya, yang biasa dikaji di pesantren untuk menguatkan dalil-dalil daripada hukum-hukum Islam. Dan beliau seorang yang sufi, tasawuf. Buktinya apa? Dia menulis kitab ini. Jadi tidak ada ulama-ulama dulu itu semuanya ahli sufi, semuanya sufi, tasawuf. Makanya orang yang zaman sekarang ini yang ada yang alergi itu orang yang baru belajar. Ulama kita itu dari dulu sudah nulis ngarang kitab, termasuk ini kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat bagi para hamba-hamba Allah, memuat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asar-asar para sahabat, dan kaul-kaul ulama, nasihat-nasihat dari para ulama. Saya mulakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, itu oleh beliau, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini akan selalu diberi peringatan oleh Allah, supaya jangan tersesat jalan, supaya jangan salah jalan, ya, supaya senantiasa berada di koridor Allah. Kenapa diberikan peringatan? Itu tanda sayangnya Allah bagi orang-orang yang beriman, agar mereka selamat di dunia ini dalam menempuh keadaan dunia ini, dan selamat juga di akhirat dalam perjalanan mereka sampai menuju kepada alam keabadiannya di akhirat nanti di surga Jannatul Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ja'ala al-ilma, yang telah menjadikan ilmu arfa'a sifatil kamaliyat, yang dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna, ya. Jadi ilmu itu punya sifat. Sifatnya ilmu itu adalah a'la, tinggi, ya. Dan sifatnya ilmu itu sempurna, karena datanya dari yang maha sempurna Allah Ta'ala. Ilmu apa saja, tapi ini yang dikhususkan adalah ilmu-ilmu yang baik, ya. Bahkan ilmu sihir itu adalah datangnya dari Allah. Itu adalah ujian, kata Allah, ya, fitnah. Ya, ilmu itu ada, ilmu sihir itu adalah ujian, cobaan. Ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, itu adalah fitnah. Ya, dibabilah Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut mengajarkan orang-orang Babilonia pada waktu itu ilmu sihir. Babilonia itu zaman dulu itu zaman peradaban yang tinggi, tapi diajarkan Allah sebagai cobaan bagi mereka. Ya, tetapi salah digunakan ilmu sihir itu, maka ditangkal sama Nabi Musa dengan, kalau dia kirim ulatnya banyak, sekali dilemparkan tongkat Nabi Musa melahap semua itu ular-ularnya tukang sihir Firaun. Sudah ada sejak zaman dulu, ya. Tetapi ilmu ini semuanya adalah tinggi, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid itu yang paling tinggi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la syarika, tiada syarikat untuknya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiri al-hukumiyah, yang telah mengistimewakan orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dengan hadis asalnya yang mengandung hukum. Jadi kita tidak bisa lepas ini, ya. Belajar tasawuf itu, kata Ibnu Mubarak, dia mengatakan, Abdullah bin Mubarak mengatakan, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, at-tariqatu huwa syari'ah wa syari'atu huwa tariqah. Ya,
Thariqah itu adalah syariat. Syariat itu adalah thariqah. Waalaikumsalam. At-tariqatu huwa syariah. Wa syari'atu huwa thariqah. Jadi salah seorang ulama tasawuf yang besar, yang mulia, ya, mengatakan syariat itu adalah jalan. Thariqah. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Ya. Syariat itu huwa thariqah. Syariat itu adalah jalan menuju Allah. Wa thariqatu huwa syariah. Dan jalan menuju Allah itu adalah syariat. Jadi tidak boleh orang yang sudah belajar thariqah terus berlepas diri dari syariat. Dia mau ikut jalan mana? Jalan apa yang dia tempuh? Jadi Islam sudah membuat pakem, ya, jangan keluar dari syariat. Maka Imam Malik mengatakan, sekalipun orang itu sudah berjalan di atas air, bisa terbang, bisa masuk dalam tanah, tapi kalau dia bercanggah dengan syariat, lesan waliyullah, walakin waliyus syaitan. Ya, itu bukan waliullah. Jadi kita tidak boleh bercanggah dengan agama. Ya, ya boleh lepas. Jadi tetap koridor kita adalah Al-Quran, Al-Hadis. Karena Nabi sendiri mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasulih. Ya, tidak akan tersesat kamu dengan apa yang aku tinggalkan dua hal. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran saja di huruf ba aja belum selesai khatam kajiannya orang. Di huruf ba itu ada titik. Kenapa Sunan Kalijaga bilang tidak banyak yang saya mau timba darimu, wahai Kanjeng? Ya, hanya di titik ba itu. Apa rahasianya titik ba itu? Pernah ditanyakan sama saudara kita Bang siapa? Bang Samsul. Saya bilang tidak ada sesuatu yang mulai kecuali dimulai kan pasti dari satu titik. Membuat apa saja pasti dimulai dari satu titik. Paham? Mau bagaimanapun bentuk lingkaran, macam-macam lingkaran, angkakah dia, hurufkah dia, pasti dimulakan dengan satu titik. Misalnya kita mau tulis A, pasti titik A nih, dari atas A. Nah, pernah jadi lain. Di titik itulah kita berasal. Allah Ta'ala. Nah, itu kajian-kajian dalam orang-orang tua dulu. Ya, itu ada tarikat-tarikatnya. Kalau kita mau masuk ke dalam itu nggak nambah sama orang. Dulu waktu musim perang, sekarang jangan pakai-pakai menyolong rumah orang kita pakai ilmu itu salah. Alamat kita gunakan ilmu itu. Ya, saya pernah kasih sama orang Papua dulu waktu OPM nelfon mereka. Sudah, saya kasih nih. Ya, alhamdulillah selamat mereka sampai di kampung. Baik. Kok jadi kesana kajiannya itu? Ini gara-gara Pak Reno datang gitu. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Ya. Alladzi khassallahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah, ya, yang telah Allah istimewakan dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan hebat dia punya ibadah, itu bohong kalau dia mengalahkan ibadahnya Rasulullah. Tidak akan. Tingkatan wali itu
ya sampai di wali kutub. Selesai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi jenjang selanjutnya. Ya, makanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, salah satu yang kita kirim wasilah, beliau memperoleh gelar dari para wali Habib dengan gelaran wali lukut. Ya, makanya saya selalu wasilahkan salah satu di antaranya beliau. Ya, orang-orang yang sudah gelaran seperti itu ibadahnya luar biasa dan perjuangannya terhadap Islam luar biasa. Maka mereka yang menjadi kekasih-kekasih Allah dalam jiwa, raga, harta untuk Allah. Jadi orang kalau sudah sampai makom dengan Allah, dia sudah ma'rifat kepada Allah, akhirnya kafir. Bukan ini semua dunia, sudah Allah. Maka tidak ada sedikit pun dalam hatinya itu dunia. Apalagi yang mau dicari, apalagi cuma supaya nggak timbul fitnah, ya kita mencarilah. Mencari kita ini bukan itu yang memberikan. Ingat baik-baik, jangan sampai salah. Kalau itu yang membuat kita diberikan, nanti jadi syirik. Syirik ini ada syirik yang halus, ada syirik yang besar. Sama dengan orang, bahkan makan itu yang mengenyangkan kita Allah Ta'ala. Kita sembuh dari sakit. Yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter. Dokter sama obat itu juga makhluk yang dicipta. Bagaimana kemampuan yang dicipta sebenarnya? Tidak ada kemampuan apa-apa. Ilmu mereka terbatas. Ilmu manusia ini terbatas. Dan mereka memperoleh ilmu itu karena Allah yang beritahu, kasih tahu. Makanya suatu ketika sakit gigi Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, kau ambil daun ini, tempelkan di gigimu. Dia ambil tempel, bismillah, alhamdulillah, sembuh. Besok sakit gigi lagi, lupa sama Allah, dia ambil tempel. Kau tidak sembuh-sembuh ya Allah, karena kamu kemarin bersandar kepada aku, sekarang kamu tidak bersandar kepada aku, wahai Musa. Itu udah bahaya. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, udah gak ada lagi baik syirik akbar maupun syirkul asgar, itu tidak ada lagi dalam batinnya, dalam kolbunya itu sudah tidak ada. Maka orang-orang yang belajar ilmu tasawuf itu pemahaman mereka dalam dan pengamalan mereka juga dalam. Disitulah yang disebut dengan hakikatul ilmi, hakikatnya ilmu. Hakikatnya ilmu. Mau ilmu apa saja. Ya. Saya mau tanya misalnya ilmu matematika aja, atau ini ada sini ahli seni. Saya mau tanya, apakah semua ilmu seni, musik, nada itu sudah sempurna kita dapatkan? Masih banyak nada-nada yang kita tidak tahu. Dan ini terus berkembang. Sama dengan teknologi terus berkembang. Kan ilmu Allah terus berkembang. Ya. Sampai di mana batas Allah kasih? Sampai di batas di mana Allah kasih, sampai hari kiamat. Ya. Ya. Masih terlalu banyak yang kita tidak tahu. Makanya tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya. Saya bilang kemarin, kita ini hati-hati dengan ilmu. Karena banyak orang yang akan sombong dengan ilmu. Maka perlu belajar ilmu tasawuf. Ilmu al-hikam ini perlu dipelajari. Ilmu tasawuf ini perlu dipelajari supaya tidak muncul kesombongan dalam hati. Kenapa? Contoh. Saya kasih contoh. Dulu waktu kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu apa-apa, kita tawadu, kita merendah. Tapi sedikit saja Allah kasih sama kita, kita sudah merendahkan orang. Apa yang kamu tahu? Bukankah itu satu kesombongan? Sombong. Dan Allah tidak suka orang yang sombong.
melihat orang kecil nggak tahu apa-apa. Ada setannya juga itu ilmu. Ya, padahal ilmu padi itu kan semakin berisi, semakin tawadhu dia, semakin berisi, semakin rendah hati dia. Jadi ya, bagi orang yang paham hakikat ilmu, dia akan sampai ke ma'rifat itu. Pemahaman itu akan sampai ke sana. Makanya orang-orang yang betul belajarnya, betul bergurunya, pasti semakin tawadhu. Pasti. Ya, tapi kalau salah bergurunya, salah belajarnya, kesombongan akan muncul. Ya, kesombongan akan muncul. Nah, ini satu sifat yang diajarkan para murid kita, guru-guru kita. Semakin mereka berilmu, mereka semakin tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Ya, tidak ada yang lebih sempurna peribadatannya kepada Rasulullah. Udah sempurna itu Nabi dalam ibadah. Nah, terus ada kata belum sampai kajian terus kayak kemarin tuh kayak datang sini, Allahu Akbar, ya, senyum-senyum aja kita, ya adalah ilmu abang udah tinggi sampai di langit dah. Ya, tak boleh tinggalkan sholat, harus tetap sholat. Siapapun kita tetap makhluk di hadapan Khalik. Kecuali kita berubah posisi, kita Khalik, Allah makhluk, celaka kita. Ya, hati-hati ada muncul itu seperti itu. Di situ dia khawatirkan. Ini bahayanya ilmu ini. Makanya saya takut untuk langsung jor-joran. Harus pelan-pelan satu-satu. Kenapa? Ada setan yang muncul di situ. Kita akan menganggap diri kita Tuhan dan Allah itu makhluk. Akan bisa sampai ke situ kalau salah belajar. Ya. Hati. Contohnya apa? Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu contohnya. Ya. Gimana bisa makhluk jadi Tuhan? Ada Ustaz, itu contohnya. Itu contohnya. Ya, bukan Nabiullah Isa-nya, pengikutnya yang menjadikan beliau setara dengan Allah. Auzubillah. Ya. Ya, kalau sekarang orang masih takut-takut lah. Tapi nanti kita tidak tahu di belakang hari. Contoh itu kan, ya, kita mohon maaf. Saya tidak menghambat pemikiran ateis. Tapi di belahan dunia zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, orang tidak butuh Tuhan. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini betul-betul. Kok bisa tarik nafas Pak Wali ya? Syukurnya itu loh. Selamat ya. Nanti klakson motor saya tadi nyambung ya. Silakan duduk. Apa-apa enggak ada sih. Jadi zaman sekarang saja orang-orang yang di belahan bumi yang lain itu sudah tidak membutuhkan Tuhan. Dia sudah menganggap dirinya Tuhan di atas Tuhan. Lihatlah kehidupan zaman sekarang. Coba dilihat kehidupan zaman sekarang. Ya, apa-apa segala-galanya sudah mudah. Informasi mudah, kesehatan mudah,
Untung kita di sini, coba ke Singapura, mohon maaf, orang tak mau bertuhan di sana. Sebagian besar, karena semuanya sudah terpenuhi kebutuhan dunia. Jadi mereka mau butuh apa lagi? Kan pernah itu yang ikut dengan saya meruqyah itu sama orang Singapura. Mana ada Tuhan di atas dunia ini? Alhamdulillah kan? Ya, jadi ilmu itu bisa menyesatkan orang menjadi menganggap dirinya Tuhan daripada Tuhan. Makanya perlu ilmu agama untuk meletakkan yang mana posisi Tuhan, Khalik, yang mana posisi makhluk. Oleh sebab itu di ayat pertama dalam surah Al-Alaq, ayat kedua, Allah memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Yang mencipta. Ya. Ya. Jadi di atas pencipta-pencipta manusia ini yang menciptakan macam-macam ini, di atasnya ada yang Maha Pencipta. Siapa? Allah Ta'ala. Bisa kita lawan mereka. Kamu ciptakan apa? Teknologi. Teknologi dibuat dari apa? Dari bahan-bahan apa? Besi, apa segala macam. Besi dari mana? Dari alam. Alam ini siapa yang buat? Nggak tahu. Kalau kita skak begitu, ya sejarah. Ya. Maka kita tahu, kita perlu belajar dari mana, di mana, dan kemana. Sekarang ini kita memproses diri. Memproses diri untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Waktu-waktu berlalu kita ini menuju kepada Allah. Mau pulang, nah lama lagi pulang. Sudah waktu asar semua nampaknya wajah-wajah ini. Iya. Kalau kita udah lelah hidup di atas dunia, Ustaz. Ada yang bisa. Iya. Nah, jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kemudian beliau mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad alladhi mala'illahi ta'ala qalbahu min jalalil a'la jalla wa ala. Ya. Semoga Allah menambahkan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita yang telah Allah penuhi hatinya. Jadi Allah yang memenuhi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan yang maha tinggi dan kemuliaan yang luhur. Ya. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan keindahan jasmani dan rohani Nabi itu. Secara jasmani indah dan secara rohani lebih indah lagi. Maka jadilah ia seorang yang disenangi dan selalu memperoleh pertolongan dari Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wa firan. Dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Ya, semoga kita memperoleh rahmat karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Amma ba'du fa yaqulul murtaji ghafal masawi Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi. Sesudah membaca basmalah, tahmid dan salawat, maka berkatalah orang yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar, orang Jawa Banten. Ini hada syarhun. Ini yang akan dibahas adalah penjelasan wada'tu 'alal kitab, yang saya letakkan pada sebuah kitab al-mustamil 'alal mawa'izil lil 'alamatil al-habib as-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i
Asy-Syahiri Ibnu Hajar Al-Asqalani summa Al-Misri tagammadahullahu ta'ala birahmati amin. Yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat seorang alim yang luas pengetahuannya, seorang hafiz, yaitu Syekh Syaibuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau keturunan daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi jalurnya itu sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Al-Misri, semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya, amin. Wa samaituhu nasaihul ibad fi bayanil alfajin munabihatin alal isti'dadil yaumil ma'ad. Saya beri judul kitab ini Nasaihul Ibad, berisi ucapan-ucapan yang dapat mengingatkan kita akan persiapan untuk hari kiamat. Wa as'alullahul karima ay yanfa'a bihil muslimina wa yaj'alahu dakhiratin ila yaumiddin, amin. Dan saya mohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, semoga Allah memberi manfaat dengan sebab kitab ini kepada kaum muslimin, dan semoga Allah menjadikannya sebagai simpanan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil kamilat. Ya. Alhamdulillah fi kulli hinin wa afatin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan segala zaman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal bariyat. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada semua mulia makhluknya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadi munabihatun ala isti'dadil yaumil ma'ad. Ini adalah hal-hal yang dapat memberi peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat. Kita sudah berada di penghujung zaman. Ya, penghujung zaman. Saya dapat informasi, ada zaman X, ada zaman Y, ada zaman Z, ada zaman Alpha. Kalau ada anak kita sudah zaman, mungkin cucu kita sudah zaman Alpha. Kecepatan informasi itu tak dapat dibendung lagi. Masya Allah, memang dunia ini sudah sempit betul rasanya. Tinggal tunggu aja Imam Mahdi datang lah. Jadi Ustaz kasih takut. Tidak, memang begitu zaman dia udah berubah. Ya. Ya. Fa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu salasiyan ila tamamil asyrah. Maka sesungguhnya sebagian daripada peringatan-peringatan itu ada nasihat yang masing-masing terdiri atas 2 unsur, yaitu 3 unsur sampai yang mengandung 10 unsur. Wa jumlatil maqalati mi'atani wa arba'asyaratul akhbaru khamsatun wa arba'una wal bawaki atharun. Jumlah makalahnya ada 214, jumlah hadisnya ada 45, dan sisanya adalah hadis asar, itu kaul sahabat. Jadi isi daripada kitab ini adalah makalahnya itu ada 214, jumlah hadisnya ada 45, dan sisanya adalah hadis asar atau perkataan sahabat. Wa ana uridu tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilain. Dan saat ini saya akan menginginkan keberkahan dengan mengemukakan 2 buah hadis yang mulia dari agung. Hadis yang pertama, fal hadisul awal. Hadis yang pertama, ajazani bihil al-allamatu Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syafi'i sumal Madani al-Hambali. Hadis yang pertama adalah hadis yang telah diijazahkan oleh al-allamah Syekh Muhammad al-Khatib, orang Syam, yaitu Syria. Kemudian orang Madinah, bangsa Hambali. Sengaja saya membaca kitab ini runtut supaya kita belajar bagaimana orang dulu menulis kitab. Kalau kemarin kan Al-Hikam, udah langsung saja. Kalau sekarang ini kita runtut bagaimana mereka itu membuat kitab itu. Ya, oh ini silsilahnya ini, ijazah. Kenapa ada ijazah, pengijazahan? Dari dulu sudah ada sistem pengijazahan. Sampai istilah kertas ijazah itu dari bahasa Arab. Misalnya
Udah selesai kau belajar dengan saya ijazahkan, saya berikan keberhakan kepadamu untuk mengajarkan ilmu yang sudah saya sampaikan kepada yang lain, kepada murid-muridmu. Saya ijazah, saya berikan satu ilmu ini untuk kamu amalkan. Itu namanya ijazah. Kalau sekarang pakai kertas, ijazah lulus SD kah dia. Kalau dulu Pak, sistem belajar kita di pondok itu selesai kitab baru dikasih ijazah. Kalau sekarang kan selesai setahunan, mau dia selesai kitab atau tidak, yang penting udah selesai belajar setahun. Itu sistem kolonial. Tidak apa-apa, itu mungkin akselerasi ya, percepatan. Tapi tidak jadi ahli, karena lompat-lompat. Ilmunya tidak matang, terus langsung lompat mentang-mentang udah setahun. Itulah zaman. Itulah zaman. Ya. Nah, akhirnya apa? Kesini semakin nggak tahu, semakin nggak ngerti. Ya. Contoh misalnya, kalau saya meninggal, insya Allah pastilah kita meninggal kan. Nah, ilmu yang saya tahu itu terendam di dalam kubur, belum sempat semua saya sampaikan, saya kasih tahu. Begitu cara Allah mencabut. Makanya apapun kalau misalnya saya ada di sini mau ngasih pengajian, mbok ya berupaya hadir. Kepergian antum dari rumah ke sini itu sudah jihad. Jihad apa? Jihad lawan setan pada dirimu sendiri. Malasnya minta ampun. Kalau sudah Pak. Kalau sudah udahlah itu. Keduanya setan kedua datang, setan ketiga datang. Caranya ya, jangan tengok Ustaz di WA baru kumpul semuanya. Saya bilang ini cara belajar yang salah ini. Saya sudah pernah sampaikan kemarin itu ya. Sunan Kalijaga itu suruh tunggu sama Sunan Bonang, kamu tunggu saya. Tongkat ditunggu jadi wali. Nunggu tongkat jadi wali. 3 tahun lupa Sunan Bonang itu. Kalau ada yang jaga tongkatnya. Lagi dia ngajar gini, waktu sholat asar dia keingat, ada orang yang nunggu tongkat saya di pinggir sungai, cepat-cepat dia datang. Begitu dia sampai udah jadi lumut, udah diselimuti lumut. Masya Allah, kesetiaannya sama ilmu mendatangkan keberkahan. Bukan kamu setia sama saya, tapi setia sama ilmu, maka Allah bukakan ilmu-ilmu yang lain untukmu. Demikianlah setianya Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Ditunggunya Imam Malik di depan pintu, supaya mau menerima Imam Syafi'i jadi muridnya. Kata Imam Syafi'i, tanyakan sama dia sudah baca enggak itu kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta itu yang tebalnya beberapa jilid, ditulis oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, semua ada dalam kitab Muwatta itu sudah ada di kepala saya. Udah saya hafal semua. Masya Allah, berkahnya mereka belajar itu Pak. Jadi jangan kamu tengok susah betul belajarin, tidak. Nanti Allah mudahkan. Caranya apa? Dengan berkah, keberkahan ilmu Allah kasih. Kalau sudah berkah ilmu itu dengan mujahadah kita, insya Allah ilmu-ilmu yang lain Allah akan ajarkan. Ini pengalaman pribadi saya. Dan antum juga punya pengalaman masalah itu. Siapa yang bersungguh-sungguh thalabul ilmi, belajar, itu dia akan dapat. Ya, karena ulama mengatakan orang yang belajar ilmu hikmah beda pemahaman dengan orang yang hanya sekedar belajar ilmu yang tidak diselingi dengan ilmu hikmah. Karena orang ilmu hikmah ini adalah orang-orang yang bertorikah seperti kita,
dia dalam pemahamannya. Satu kalimat saja dia bisa mencerna dalam. Karena apa? Allah jadikan pikirannya cerdas dan hatinya dilapangkan untuk menangkap ilmu-ilmu. Inna nura idza dakhala qalb infasaha wa syaraha. Apabila cahaya Allah ditembakkan ke dalam hati orang-orang yang beriman, maka hati itu akan terbuka untuk menerima semua ilmu-ilmu yang datang dari Allah buat dia. Ayo, semangat ya. Karena saya setelah ini saya mau bahas, ya, tidak hanya kita nanti pengajian malam Jumat, mungkin ini saya mau agak disiplin. Kita mau ratibul hajat, kita mau sholawatan, baru memang saya kurangi pengajiannya hari Jumat. Memang khusus untuk ibadah. Kalau pengajian malam Selasa Rabu, mau fikihnya, mau tauhidnya, mau apa masa. Tapi malam Jumat khusus ibadah. Memang tok kita ibadah. Ya, ratib kita baca. Semuanya saya sudah fotokopi. Nanti sholawatan kita, kita zikir. Masya Allah. Hidup nanti ini kampung kita mudah-mudahan. Ya. Kalau bisa nanti ratib dibawa ke masjid, mau saya persilakan. Kenapa saya berani Pak ajarkan ratibul hadat? Karena saya sudah diijazahkan waktu di Pesantren Al Khairat. Ini ratib kami di Pesantren Al Khairat. Ya, di Gorontalo ini yang setiap malam Jumat kami baca ini. Setelah Isya baru kami berzanji di kamar masing-masing. Waktu dulu sekolah jadi santri ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita ambil keberkahannya ya. Karena dalam ratibul hadat itu doa-doa pamungkas banyak di situ, zikir-zikir pamungkas banyak di situ. Ya. Ibu-ibu ya yang mau ya malam Jumat ya. Nah. Bang Wani nggak ditelepon ya? Nah, tapi Telepon dia live ya. Nah, kalau ada jadi di luar aja. Nah, biar dia live sama dengan BC aja. Ya. jadi telepon malam kan? Bang Wani, saya lanjutkan. Masya Allah. Ini keren habis-habisnya. Wa ibnu Utsman ibnu Abbas ibnu Utsman an masyaikhil muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Muhammad, dia adalah Muhammad al-Khatib, itu adalah ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyaikhil muttasil, dari gurunya yang bersambung kepada muttasil kepada Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, dari Tuhannya yang maha agung lagi maha mulia. Jadi ini adalah hadis qudsi. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Allah ta'ala berfirman ini ada dua. Ada firman Allah yang termaktub di dalam wahyu Al-Quranul Karim. Ya, ada firman Allah yang termaktub dalam hadis qudsi. Yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, biar kita bisa bedakan. Termaktub Al-Quranul Karim itu melalui malaikat Jibril. Ya, Lauhil Mahfuz, Al-Quran ya, turunnya Al-Quran diletakkan di Lauhil Mahfuz, kemudian turun di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah dibawa sama malaikat Jibril, turun temurun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bolak-balik turun wahyu. Ya, bukan sekali ceplok Al-Quran itu dikasih sama Nabi, tidak. Berangsur-angsur. Ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazalahu.
Ya, dengan benar kami turunkan Al-Quran itu dengan metode yang benar juga kami menurunkannya. Jadi pelan-pelan. Satu, sesuai kebutuhan. Ya, nggak tolong arahkan ke sana aja Mas. Saya nggak tahan. Maaf ini lagi. Udah dipaksakan hadir. Memang belum selesai juga ini, udah 1 minggu lebih. Iya. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi ini haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu untuk diriku. Ya. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan juga aku telah mengharamkan kezaliman itu berlaku di antara kalian. Jadi kita tidak boleh saling zalim. Hukumnya apa? Haram. Ya Allah sudah jelaskan. Hukumnya haram. Ya. Haram apanya? Kata Nabi, haram darahnya, haram namanya untuk dirusak atau kehormatannya, haram hartanya untuk diambil secara zalim. Itu maksudnya. Ada 3 haram. Saya ulangi, haram hartanya, haram kehormatannya untuk dirusak, haram badannya untuk disakiti, haram hartanya untuk diambil. Kalau kita ambil secara zalim, maka kita sudah melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, oke. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kamu itu semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk padanya. Ya, mari masuk. Jadi saya nah. Selanjutnya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kamu dulu itu tersesat. Rata-rata ini muka-muka baru hijrah ini kan. Sama, kita semua ini dulu tersesat. Bahkan Allah sendiri mengatakan Nabi dulu tersesat. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka faqala alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Nabi Muhammad, wahai hambaku, wahai kekasihku, bukankah dulu kamu yatim dan akulah yang mengeloni kalau kita, mengeloni kamu, memelihara kamu. Terus apa lagi? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dulu kamu itu tersesat, kami yang berikan kamu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kamu itu miskin. Apa yang kita punya, Pak? Tidak ada yang kita punya. Fa'agna, maka yang memberikan kita harta itu Allah. 3 ini coba kita pikir-pikir. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Dulu kita tersesat. Alhamdulillah, sekarang kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu jalanmu yang lurus. Jangan engkau belokkan lagi kami, ya Allah, ya Allah. Ya. Fa'ammal yatima fala wajadaka aila wa wajadaka
Alam yajidka yatiman fa'awa. Oh iya. Dulu bukankah kamu itu anak yatim, kata Allah. Kami yang memelihara kamu. Kita ini semua Pak yatim. Yatim kita. Kita punya orang tua Ustaz, anak bapak ibu. Kita punya bapak, kita punya ibu. Pada dasarnya, pada hakikatnya kita yatim. Apa yatim itu artinya? Lemah. Waktu kita lahir kita tidak bisa apa-apa. Andai kan ada orang ceplungin kita ke sungai mati, kita tidak bisa, kita hanya tahu nangis. Tapi Allah jadikan, yang saya katakan kemarin, saya mungkin pernah ceramah kemarin itu ya. Taruh di samping biar dia dengar. Kayaknya nanti soalnya harus di atas ini biar. Ya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, saya mungkin sudah pernah jelaskan ya. Allah itu punya 100 rahmat. Ya, Allah itu kata Nabi SAW, Allah itu memiliki mi'atul rahmah, 100 rahmat. Dan Allah menurunkan satu rahmat ke atas bumi ini, yang itu menjadikan orang tua sayang sama anaknya. Sekejam-kejam singa, dia sayang sama anak singa. Sejahat-jahatnya buaya, dia tetap ngelonin buaya itu sampai buaya itu gede. Kita pernah lihat nggak itu telur apa ya? Telur ayam dierangi bebek. Sampai bebek itu mengerangi telur ayam yang jadi ayam. Tapi bebek itu sayang sama ayam itu. Ya kan? Saya masih kecil nengok itu. Ada orang yang kasih telur ayam sama bebek gitu. Akhirnya bebek itu melihara ayam. Begitu bebek itu loncat ke air, ayam nggak bisa berenang. Hanya terlihat dari luar lagi. Bagaimana berani dia ayam? Instingnya tetap ayam. Tetapi bebek itu diberikan Allah rahmat, satu rahmat Allah turun ke bebek itu sehingga dia sayang itu sama ayam itu. Subhanallah. Padahal lain jenis. Satu bebek, satu ayam. Jadi yang memelihara kita Pak, waktu kita dalam rahim ibu, yang melihara kita Allah, kasih makan kita Allah. Waktu kita masih dalam perut ibu, ya, perut ibu nih, kita makan dari makan ibu kita. Ibu kita dapat dari kasih sayang Allah. Kita makan dalam perut ibu, kita makan. Kita makan dari hasil makanannya ibu. Kenapa begitu kita sudah ada tangan, sudah ada kaki, kita ragu atas rezeki yang sudah Allah atur? Kenapa? Di mana keyakinan kita? Di mana keyakinan kita kepada asma Allah, sifat Allah yang bernama Ar-Razzaq? Dialah yang Maha Pemberi rezeki. Kata Allah Al-Quran, War-Razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah zat yang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dia yang Maha kuat, yang Maha Raja, menguasai alam dunia dan alam akhirat. Jadi jangan terlalu mengeluh kalau masalah rezeki. Dah khatam bagi kita. Kita tinggal cari aja. Dunia ini luas, carilah. Kata Allah, aku tebarkan semua rezeki di atas dunia ini. Bendahara rezekiku, carilah. Cari. Cuma kata Allah, jangan kamu lupakan pemberian itu. Bersyukurlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Supaya apa? Sebenarnya kembali buat kita, agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Dua-dua kita dapat. Itu maksud Allah. Tapi kalau kita pun tak dapat kenikmatan dunia seperti yang kita inginkan sempurna, jangan sampai akhirat lepas. Ini udah lepas dunia, lepas pula akhirat. Aduh, rugi 2 kali kita.
Jelas. Ya. Sampai situ dulu lah kajiannya. 5 menit lagi ya. Saya nggak takut ini, Masya Allah. Jadi kita itu dulu adalah tersesat. Siapa memberikan kita petunjuk? Allah. Maka Allah mengatakan, fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Aku pasti akan beri kamu petunjuk, hambaku. Ini yang ngomong Allah. Tinggi betul suara Ustaz. Enggak, supaya saya tegaskan. Hambaku minta sama aku petunjuk itu. Aku pasti akan kasih petunjuk itu sama kamu. Ya, jangan kita malas minta kepada Allah. Ya Rabbi, saya punya masalah ini. Berikan jalan keluar, berikan petunjuk. Allah pasti kasih. Itu jawaban Allah dalam hadis ini. Hadis ini langsung Allah berikan kepada Nabi tanpa melalui malaikat Jibril. Tajam ini kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi. Kalau sudah kita paham sampai sejauh ini, insya Allah kita akan menjalani hidup ini dengan lempeng. Karena kenapa? Kita yakin Allah senantiasa beri kita jalan petunjuknya. Untuk apa kita zikir, Pak? Kalau kita tidak yakin Allah kasih kita jalan petunjuk dari segala macam problematika yang kita hadapi. Kalau kita masih kerasa guru suara segala macam, memang mungkin awalnya gitu. Tapi begitu kita udah selesai lagi ruwet, tiba-tiba ya Allah, kita tengok sesuatu tulisan Al-Quran misalnya, kayaknya saya harus kepada Allah dulu ini. Manusia nggak bisa pecahkan masalah ini, hanya Allah yang bisa. Begitu kita sholat 2 rakaat, kita zikir, kita istighfar, kemudian kita zikir la ilaha illallah, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau Allah paling rendah. Kata Habib Umar Al-Hafiz dalam keterangan beliau, jika kita dalam cobaan yang sangat dahsyat, arahkan pandangan kita ke atas, kemudian zikir Allah. Amalkan. Saya sudah amalkan juga itu. Saya terima ijazah dari dia, walaupun di YouTube saya bilang kok YouTube. Saya amalkan. Itu kalau masalah, lebih masalah darurat, Allah dipanjangkan lahnya, Allah baru disukunkan haknya, ditembuskan ke dalam kolbu. Ya, ada utang ya Allah. Ada masalah rumah tangga ya Allah. Orang semua membenci kita ya Allah. Insya Allah dikasih petunjuk. Yakin kan di sini. Kamu dulu tersesat jalan, tidak bertemu jalan keluarnya, minta kepada aku petunjuk. Aku pasti kasih kamu petunjuk. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Aku pasti kasih kamu petunjuk. Ya, ini dulu lah ya. Panjang hadisnya ini. Dikaitkan dengan surat Wadduha. Ya, iya, ya. Wadduha wa laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau ya Muhammad, dan dia tidak berpaling darimu dan tidak meninggalkan engkau. Maka tarik ini ayat, letakkan ke dalam diri kita, wahai Humaydi, Allah tidak meninggalkan engkau dan tidak berpaling darimu. Allah senantiasa bersamamu. Dekatkan dirimu kepadanya. Insya Allah dunia akhirat Allah kasih kamu petunjuk. Ya, inilah maksud daripada riyadhah itu. Riyadhah tariqah kita, zikir kita itu maksudnya. Fungsinya itu fungsinya.
zikir Allah. Fungsinya itu. Ya, kalau sudah siap, misalnya ini gelas misalnya. Gelas ini kalau udah bersih, udah siap diletakkan hidayah. Udah siap dikasih sesuatu. Di situlah namanya takhalli. Bersihkan hatimu supaya Allah akan meletakkan ilmu ke dalam qalbimu dan pikiranmu. Ya, qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pada khataman Quran ya, khataman